Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya berasal dari SMK Kesehatan Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman obat farmasi yang bertujuan untuk mencapai brevet core team medik. Nah, ternyata obat juga banyak jenisnya loh yang disebut dengan kode simbol obat. Nah, yang pertama ada obat bebas. Golongan obat bebas ditandai dengan garis tepi hitam dan lingkaran berwarna hijau. Simbol tersebut menunjukkan bahwa obat tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Meskipun termasuk aman digunakan, obat bebas ini tetap tidak boleh digunakan sembarangan karena obat apapun akan selalu mengandung bahan-bahan kimia. Maka dalam mengonsumsinya kita harus memperhatikan dosisnya tinggi atau rendah. Obat bebas seperti ini biasanya digunakan untuk gejala yang ringan saja. Contohnya adalah paracetamol, vitamin, multivitamin, dan antasida. Nah, yang kedua ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas memiliki simbol tepi berwarna hitam dengan lingkaran biru di tengahnya. Golongan obat terbatas jenis ini masih bisa kamu beli tanpa harus dengan resep dokter. Tetapi tetap tergolong obat keras. Contohnya ini ada Cooling 5 yang termasuk obat bebas terbatas karena memiliki simbol lingkaran berwarna hitam dengan warna di dalamnya berwarna biru. Dan yang satu lagi, ini ada obat batuk dengan simbol yang sama, lingkaran tepi berwarna hitam dengan warna biru di dalamnya. Nah, yang terakhir ada contoh dari Proris Ibuprofen, itu mengandung paracetamol juga yang bersimbol sama seperti tadi, lingkaran tepi berwarna hitam dengan warna biru di dalamnya. Ketiga ada obat keras. Golongan obat keras hanya bisa didapatkan menggunakan resep dokter. Golongan obat keras ini diberikan simbol tepi berwarna hitam, dengan dalaman berwarna merah dan huruf K yang menyentuh garis tepi. Contoh obat-obatan keras itu obat-obatan seperti antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, dan obat penenang atau sejenisnya. Kemudian contoh selanjutnya seperti asam mefenamat, loratadin, alprazolam, clobazam. Nah, contoh obat keras tersebut tidak bisa kita gunakan secara sembarangan karena dapat meracuni tubuh dan memperparah sesuatu penyakit yang sedang kita alami, sehingga kita menyebabkan resep dokter untuk mendapatkan obat ini. Saya mendapatkan obat ini juga berdasarkan resep dokter untuk menyembuhkan luka bakar. Ini contoh salepnya. Untuk memakai obat berlogo seperti ini, dianjurkan untuk mempunyai resep dokter sebelum membelinya. Nah, yang keempat ada obat golongan narkotika. Golongan obat yang termasuk dalam golongan narkotika merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Golongan obat narkotika mempunyai simbol tanda plus berbentuk lingkaran berwarna merah. Golongan obat jenis ini hanya didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan salinan resep. Obat-obatan jenis narkotika menimbulkan efek ketenangan yang dapat menyebabkan ketergantungan pada setiap penggunanya, sehingga pemakaiannya harus diawasi dengan ketat sesuai anjuran dan kebutuhan. Selain itu, narkotika juga dapat mempengaruhi susunan dari sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi perilaku serta aktivitas penggunanya. Penggunaan narkotika sering digunakan dokter sebagai obat bius, anti nyeri, analgetik dengan potensi kuat. Oleh karena hal itu, untuk penggunaan obat jenis ini hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dengan pengawasan dokter saja. Kelima ada fitofarmaka atau herbal. Golongan obat ini memiliki simbol kristal salju berwarna hijau dengan lingkaran kuning dan tepi berwarna hijau. Golongan obat jenis fitofarmaka adalah obat herbal yang biasanya hanya terletak pada proses pengolahan bahan baku herbal yang telah ditunjang dengan bukti ilmiah dan telah dilakukan riset penelitian klinis.
sehingga dapat disetarakan dengan obat modern lainnya. Pengujian dalam penelitian klinis yang telah dilakukan akan meyakinkan dokter untuk menggunakan obat fitofarmaka karena telah teruji khasiatnya. Oleh sebab itu, obat fitofarmaka dapat disetarakan dengan obat modern lainnya. Contoh golongan obat fitofarmaka adalah obat yang memperkuat daya tahan tubuh kamu seperti vitamin atau multivitamin biasanya, dan jamu-jamu seperti itu. Nah, yang keenam ada obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar memiliki simbol lingkaran berwarna kuning di tengah dengan gambar 3 buah bintang di atasnya dengan garis tepi berwarna hijau seperti ini. Dan contoh obatnya itu seperti tolak angin atau jamu-jamu herbal lainnya yang dapat kita beli di warung-warung atau di tukang jamu. OHT ini merupakan obat yang terbuat dari bahan dasar alami yang melewati proses ekstraksi, seperti dari tanaman, hewan, ataupun mineral. Secara umum, obat ini telah ditunjang dengan bukti ilmiah seperti telah teruji dengan penelitian praklinis, uji toksisitas produksinya yang telah melewati proses rumit, keterampilan dan teknologinya tinggi. Contoh dari obat herbal terstandar ini adalah seperti obat untuk meredakan rasa nyeri saat sakit high, dan obat untuk menyembuhkan diare, dan untuk masuk angin juga seperti ini, jamu tolak angin yang dapat kita konsumsi saat merasa tidak enak badan. Nah, yang terakhir ada jamu tradisional. Jamu merupakan bagian dari herbal. Jamu memiliki kemasan yang dilabeli dengan simbol tumbuhan atau pohon berwarna hijau di tengah dengan garis tepi lingkaran berwarna hijau. Bahan dasar dari jamu terbuat dari seluruh bagian tanaman-tanaman yang diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Obat herbal atau jamu biasanya merupakan warisan dari leluhur yang telah diwariskan secara turun-menurun karena dinilai berkhasiat dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Contoh obat herbal yang sering kita temukan di pasaran adalah obat untuk mencegah masuk angin, seperti ini juga termasuk, mual dan diare, dan masih banyak lagi obat herbal yang beredar. Tentunya kamu juga harus tahu khasiatnya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Penjelasan tentang pemahaman obat farmasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.